Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatus Sobiroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan pasar. Persaingan dalam konteks pemasaran yaitu keadaan di mana perusahaan pada pasar produk atau jasa tertentu akan memperlihatkan keunggulannya masing-masing dengan atau tanpa terikat peraturan tertentu dalam rangka meraih pelanggannya. Jenis-jenis persaingan ada dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna diartikan sebagai pasar dengan penjual dan pembeli yang sangat banyak, sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang bisa mempengaruhi harga. Dalam pasar persaingan, tepat jumlah perusahaan sangat banyak, dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak bisa mempengaruhi pasar. Sedangkan persaingan tidak sempurna yaitu suatu pasar di mana seorang penjual mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Alasannya, jumlah barang yang ditawarkan cukup besar dan memungkinkan penjualan tersebut sanggup mempengaruhi harga pasar. Selanjutnya adalah contoh persaingan pasar sempurna. Ada banyak contoh pasar persaingan sempurna, sebab jenis pasar ini bisa ditemui dan mudah di Indonesia. Berikut beberapa contoh pasar persaingan sempurna yang mungkin sering kamu ketahui. Yang pertama, pasar beras. Yang kedua, pasar sayur dan buah. Dan yang ketiga, pasar modal atau bursa efek. Adapun contoh dari pasar tidak sempurna, yaitu monopoli, oligopoli, dan monopolistis. Berikutnya pengertian dinamika persaingan. Dinamika adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada periode tertentu, yakni biasanya tahun. Dengan demikian, dinamika persaingan yaitu perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persaingan yang terjadi pada perusahaan dalam memperebutkan pelanggan pada periode-periode tertentu. Dan yang terakhir, posisi dalam persaingan. Persaingan mempunyai posisi yang bisa ditempati oleh para perusahaan yang bermain di dalamnya. Posisi ini tidak serta-merta secara simpel bisa didapatkan oleh pelaku pasar tersebut. Pemasar harus berjuang secara keras biar bisa mendapat posisi sebagai seorang pemimpin besar, yakni leader market, di mana perusahaan tersebut menghasilkan produk, yakni barang atau jasa. Secara umum, posisi pasar dalam persaingan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pemimpin pasar, yakni leader market. Yang kedua, pesaing pasar atau penantang. Yang ketiga, pengikut pasar, yakni followers market. Dan yang terakhir, relung pasar atau ceruk pasar, yakni niche market. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.